dunia nih, pengen saldonya bertambah terus karena investasinya pada saat di dunia nih. Aduh seru sekali untuk dibahas, makanya saya mau ke Habib dulu nih. Habib, Afwan. Siap. Benar nggak Bismillah. sih Bib, katanya kita itu bisa menambah pundi-pundi saldo akhirat kita dengan menumbuhkan sifat ini nih. Seperti sahabat tadi yang di tayangan barusan, Sahabat sahabat Utsman bin Utsman. Affan. Sehingga saldonya itu abadi di dunia dan akhirat. Kita jadi kepo nih, pengen tahu Bib, itu sifat apa sih Bib sebenarnya? Nah mohon penjelasannya Habib, silakan. Baik Mas Mikdad, izin Ustadz Maulana Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tadi kita melihat satu hal yang luar biasa. Ya seorang sahabat Rasul yang namanya adalah Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu an. Beliau adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin, 4 orang khalifah. Tadi kita melihat ya bagaimana sumur beliau itu ya itu bukan sumur ya tadi itu adalah kebun kurma yang kemudian terus diwakafkan sehingga akhirnya sampai sekarang. Saudara sekalian para pemirsa perlu tahu bahwa wakafnya Sayyidina Utsman itu bukan hanya kebun kurma. Ada sebuah sumur namanya sumur Raumah, itu sampai sekarang 1400 tahun itu juga tetap berjalan wakafnya. Ada kemudian lahan-lahan beliau, ada mata air beliau, itu semua masih berlanjut sampai saat ini. Dan saya perlu sampaikan ya bukan hanya beliau, ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu rumahnya juga menjadi wakaf, gitu ya. Beliau berpesan ya kepada anaknya, teruskan ini sebagai wakaf, tempat orang muslim yang datang musafir boleh nginep gratis di situ, ya. Kemudian sahabat Umar ibn al-Khattab punya kebun luar biasa indahnya di Khaybar, ya. Kemudian dia katakan kepada Rasul SAW, ini bagaimana? Kata baginda Rasul, kalau kamu mau wakafkan, maka diwakafkan, lalu kemudian orang mengambil manfaat. Bahkan Khulafaur Rasyidin yang keempat, yang kita tahu bahwa beliau bukan pengusaha, ya sahabat yang sangat miskin, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu pun mewakafkan juga. Beliau punya kebun, ya di daerah Yanbu An-Nahl, ya Yanbu An-Nahl itu adalah daerah kurma, itu beliau wakafkan. Ya hadisnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Nah jadi pertanyaannya bagaimana sih mereka bisa seperti itu? Ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu karena cinta mereka kepada Allah dan cinta kepada sesama muslim. Saya ingin menyampaikan ya bahwa cinta itu dalam Islam penting, ya. Jangan sampai kita hidup matiku hanya untukmu. Wah, kalau kayak begitu repot gitu ya. Tapi kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Nah, para sahabat tadi dia menginfakkan kenapa? Karena cintanya kepada Allah dan cinta kepada sesama muslim. Dalam hadis sahih dikatakan, "Talatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 golongan orang, kalau dia memiliki salah satunya dia mendapatkan nikmatnya iman. Yang pertama adalah an yakunallahu wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau sudah kita itu cinta Allah sama Rasul lebih daripada segala sesuatu, itu kita akan merasakan terus menerus setiap waktu nikmatnya iman. Yang kedua adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang itu cinta kepada seseorang itu karena Allah. Mana contohnya? Bukan laki dengan perempuan. Oh, saya cinta dia sering ke masjid itu kan. Oh, itu sebagian syahwat. Contoh yang cinta karena Allah itu apa? Saya mencintai Ustadz Maulana. Kenapa? Karena beliau selalu melakukan puasa Daud. Saya belum mampu terus menerus istiqomah dengan itu. Saya mencintai beliau. Kenapa? Ya Allah, ingin saya seperti itu. Saya mencintai Ustadz Syam karena beliau hafiz Quran. Saya belum hafiz 30 juz. Ya Allah, pengen saya suatu saat saya bisa hafiz 30 juz. Saya mencintai beliau karena Allah. Itu yang disebut saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita memiliki seperti itu, maka kita akan dengan mudah memberikan apa yang paling kita cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah sampai kepada tingkat paling sempurna dari iman kecuali sudah memberikan apa yang paling kalian cintai seperti 4 Khulafaur Rasyidin tadi. Demikian wallahu a'lam bishawab. Waduh, Masya Allah. Jadi kalau sudah cinta sama Allah, sama Rasul, lalu juga cinta sama sesama Muslim, itu insya Allah kita tidak ada kemelekatan sama duniawi ya. Gampang Udah sekali hanya milik memberikan Allah, ya. segala sesuatu. Waduh, itu kadang yang berat tuh.